Korupsi lagi. Praktik korupsi kembali terjadi lagi. Terakhir, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Abdul Ghani diduga mengarahkan penentuan kontraktor yang akan dimenangkan untuk mendapatkan proyek. Ia diduga menginstruksikan bawahannya untuk memanipulasi kemajuan proyek agar anggaran dicairkan. Ada bukti awal uang 2,5 miliar rupiah. Hal ini bukan yang pertama Gubernur masuk bui. Untuk Maluku Utara, sebagaimana diberitakan harian ini, Gubernur Maluku Utara periode 2002-2007 dan 2007-2013 Taib Armain juga korupsi menggunakan dana tanggap darurat bencana tahun 2004 sebesar 6,9 miliar rupiah. Ia divonis 2 tahun penjara. Selain Taib, putrinya Faya Amalia Armain yang pada 2014 menjabat Kepala Bapeda Maluku Utara juga korupsi. Dalam pidato pada Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak pejabat di Indonesia yang dipenjarakan karena korupsi. Sejak 2004 hingga 2022, tercatat sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, 8 komisioner, 415 dari swasta, serta 363 birokrat, kata Presiden Jokowi. Republik ini telah menjadi bancakan koruptor. Data Indonesian Corruption Watch atau ICW menunjukkan sepanjang tahun 2021 kerugian negara akibat korupsi mencapai 62,9 triliun rupiah. Namun, hanya 1,4 triliun rupiah yang bisa dikembalikan ke negara. Pimpinan KPK pun menjadi tersangka karena dituduh memeras tersangka korupsi. Revolusi mental telah dicanangkan, tetapi praktik korupsi dan segala turunannya seperti kolusi dan nepotisme masih terjadi. Bahkan, sandaran etika dan moralitas dijungkir balikan. Orang yang mempersoalkan etika ditertawakan. Mungkin pejabat itu berpikir, hari gini kok masih bicara etika? Praktik korupsi dan nepotisme harus dihentikan untuk mencegah fondasi negara ini ambruk digerogoti korupsi. Sudah banyak fakta bahwa nepotisme atau kekerabatan menjadi titik awal terjadinya korupsi. Rekrutmen pejabat anti korupsi melalui panitia seleksi yang ditunjuk Presiden terbukti gagal dalam merekrut pejabat bersih. 1 komisioner KPK jadi tersangka. 1 komisioner KPK mundur sebelum divonis Dewan Pengawas. 6 menteri sudah masuk bui. Korupsi adalah kejahatan yang mengambil hak orang miskin. Bangsa ini membutuhkan reformasi jilid 2 untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akar-akarnya. Butuh Big Bang untuk mengatasi darurat korupsi di negeri ini. Kita berharap pemerintahan baru yang terbentuk pasca pemilu presiden 2024 berani menerbitkan Perpu Omnibus Law pemberantasan korupsi sebagai sapu jagat mengeliminasi pejabat korup yang berperilaku mempertahankan nepotisme. Perpu yang berisikan substansi perampasan aset, pemiskinan koruptor, dan mengubah definisi kerugian negara menjadi kerugian perekonomian negara.